Matirasa X Cinemaku Day. Ini kan jadi kayak 2 event dijadiin satu ya. Persiapannya sangat panjang sekali. Menyusun rundown-nya akan seperti apa, dan ini kan juga event yang kayak pertama kali Cinemaku adakan ya, 2 event jadi satu. Melalui persiapan yang panjang dengan kolaborasi bersama cast di Perayaan Matirasa dan juga cast-cast yang akan hadir di film-film Cinemaku 2025, serta semua pengisi acara yang akhirnya bisa disatukan di satu acara. Bersyukur banget dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, sold out tiketnya dalam waktu 2 menit, dan di website beli tiketnya itu yang ikut war tiketnya 450.000 orang. Jadi udah kayak bikin konser Korea ya gitu, dan senang banget sih, berarti antusias penonton Indonesia udah sebesar itu untuk karya-karya Indonesia gitu. Kalau sekarang saya berdiri untuk film Patah Hati Paling Sengaja. Kalau sekarang, habis ini ada lagi kan? Ada lagi soalnya habis ini. Selalu seneng banget bisa bekerja lagi sama Brian. Sebelumnya kita ketika berhenti di sini, terus waktu itu pertama kali ketemu di series Hari Ini Kenapa Naira. Dan dari series itu dan film Ketika Berhenti di Sini, karena animonya sangat luar biasa, menjawab penonton yang kangen ngelihat kita satu project lagi, akhirnya kita satu project lagi. Dan kebetulan Patah Hati Paling Sengaja juga adaptasi dari series yang udah pernah kita produksi, dan ketemu lagi sama sutradara yang menyutradarai film pertama aku. Waktu itu aku jadi cameo. Terus pas kita ketemu lagi, inget gak film pertama kamu sama aku? Iya, aku inget banget, aku cuma 3 scene ya waktu itu ya. Dan akhirnya sekarang bisa ketemu, bekerja sama bareng, seneng banget rasanya. Yang kita produksi itu 3 film, tapi tayangnya karena ada tambahan Perayaan Matirasa. Tapi sebenarnya Perayaan Matirasa itu masuk ke slate 2024, tapi tayangnya di awal 2025. Makanya acaranya kita gabungin Festival Perayaan Matirasa, karena di film Perayaan Matirasa itu unsur musiknya ini banget ya, kental banget gitu. Ada adegan pemain-pemain yang ngeband, bahkan Iqbal sama yang lain jadi kayak bikin band beneran, Midnight Serenade. Terus ada adegan festival juga di dalam filmnya, jadi ya kenapa enggak kita wujudin yang ada di dalam film menjadi festival, dan kita gabungkan untuk sekalian mengumumkan slate 2025-nya Cinemaku gitu. Oke. Kenapa pilihnya tiga yang kita produksi? Karena kita pengen fokus. Karena untuk Cinemaku Picture sendiri, aku sama Uma itu masih hands on langsung. Jadi kalau kebanyakan juga takutnya kita nggak fokus dari segi kreatif dan marketingnya. Karena semua dari segi kreatif, kita hands on langsung. Bahkan Brian juga jadi produser kreatif juga, marketing kita hands on langsung. Jadi kalau kebanyakan takutnya nggak kebagi gitu fokusnya. Dengan project 3 produksi aja tuh lumayan luar biasa. Dan di 3 itu aku rasa udah cukup mencangkup genre yang berbeda ya. Kita ada drama keluarga yang akhirnya level up umurnya, yang tadinya mungkin dibilang filmnya buat Gen Z, tapi ini masalah rumah tangga, pernikahan. Terus Patah Hati Paling Sengaja, dari judulnya mungkin Gen Z banget, tapi sebenarnya konflik yang ada di film ini sangat fundamental. Dan juga ada horor yang berbarengan dengan pemain-pemain yang luar biasa. Ya betul, ayo. Kalau aku jujur nggak langsung pilih-pilih gitu aja, tapi kita menghormati kesediaan mereka juga dong. Jadinya kita ngirimin dulu skripnya, meeting dulu, diskusi premisnya. Karena di Cinemaku Picture itu semua pemain berhak memberikan saran, insight, skripnya mau kayak gimana, karakternya mau diapain. Dan aku nggak mau pemain Cinemaku Pictures itu nggak suka sama ceritanya, terpaksa gitu bergabung. Jadi aku tanya dulu, menurut kamu cerita ini gimana, suka gak sama karakternya. Dan akhirnya yang suka ya udah alhamdulillah bersedia untuk main gitu. Jadi ada diskusi tentang skripnya dulu.
Enggak sih, lebih ke menawarkan mereka karena kan mereka juga udah punya portofolio yang luar biasa. Mungkin nggak semua pemain yang di casting, tapi ada beberapa pemain yang masih di casting. Iya, masih Lebih ada yang bahasanya bukan casting sih, screen test. Iya. Screen test gitu. Soalnya emang pemain yang Sinemaku sendiri pilih tuh portofolionya udah sangat banyak. Bang Vino, Kandirinda Zubirnai, Luna Maya, Yayas, Prilly sendiri, itu semua kayak tanpa di casting pun kita udah tahu kualitas acting mereka seperti apa gitu. Creative producing. Ya ini pengalaman pertama aku menjadi creative producing, apalagi di film yang diperankan oleh Bang Vino Bastian, terus Nirina Zubir, yang dimana film itu sangat dramatik keluarga dan pernikahan. Jadi emang sangat thankful buat Sinemaku untuk kasih aku kesempatan ini. Jadi aku belajar banyak hal baru, pusing yang sangat berbeda di belakang layar, tapi sangat makin jatuh cinta sama pembuatan film dan saking menghargainya. Kalau ternyata emang segitu keringat dan darah yang diberikan untuk produksi sebuah film yang kalian bakal tonton cuman 1,5 jam atau 2 jam max, dan kita produksi itu bisa sampai setahun lebih. Jadi emang menambah sesuatu dalam kecintaan aku buat film Indonesia. Jadi terima kasih banget buat Sinemaku. Tante Yani, Prilly, Umay, dan semua tim yang lain emang top semuanya. Oke, kalau ini aku harus lebih kayak menjembatani, atau kan dulu kan aku sebagai pemain, jadi aku kayak lebih mencondong ke pemain. Tapi dia sekarang pemainnya pengen ini, tapi secara produksi kita tidak bisa. Jadi rasain kan kamu jadi aku, alhamdulillah ada temen. Jadi harus lebih diplomatis mengambil keputusan, cara ngomong, cara menyampaikan. Jadi menjadi jembatan tapi juga menyimbangi biar semuanya senang juga, dan tetap aku juga senang juga. Itu kayak balance, tapi sangat bisa dilakukan karena dengan tim Sinemaku sih. Alhamdulillah ada yang ngerjain tugas aku ya guys ya. Ini aja aku bakal baru syuting lagi sama Mas Daniel itu di Mei tuh, kemungkinan Mei. Jadi itu buat aku lumayan lama kosongnya dari tahun lalu. Aku sekitar udah 6-7 bulanan kosong. Jadi emang pengen belajar. Aku ngambil momen ini buat belajar sih. Dan Brian juga untuk cerita Patah Hati Paling Sengaja ini akan terlibat juga kita di development ceritanya. Aku juga melibatkan gimana nih Brian bagusnya skripnya kayak apa, sama Mas Daniel juga kita selalu diskusi. Jadi kita tuh mau ini tuh jadi tim gitu. Secara cerita kita diskusi bareng-bareng, nanti penggarapannya akan seperti apa gitu. Biar rasa memiliki lebih sense of belongingnya lebih tinggi gitu. This always come by itself. Ini nggak usah dicari, itu bakal datang sendiri. Yang ngatur bukan kita soalnya, Allah doang yang ngatur. Jadi yang aku cari sekarang adalah opportunities sama pengalaman. Soalnya itu yang priceless pada akhirnya. Oh seneng banget lah kalau aku ada yang bantuin ya kan. Dan Brian juga orangnya dia itu kritis dan sama kayak aku perfeksionis juga. Tapi bedanya kalau aku perfeksionisnya kalau nggak sesuai aku agak stres. Kalau Brian masih bisa lebih kayak it's okay gitu. Jadi ada yang menenangkan aku gitu di belakang layarnya. Dan lebih mudah ya untuk aku diskusi soal skrip juga ya, soal Patah Hati Paling Sengaja ini kan pasti kita ngelewatin draft 1, draft 2, scene plotnya gitu. Nah dengan adanya Brian yang juga terlibat di development ceritanya, jadi bisa diskusi gitu. Ada perubahan-perubahan pun kita jadi bisa lebih diskusi, ini kira-kira bagus gak perubahannya. Apalagi kan kita yang akan mainin karakternya ya, jadi dengan kita juga memiliki ceritanya itu akan lebih mudah untuk nanti syutingnya. Yang aku suka dari Sinemaku kalau kan aku rancang pas kita pembuatan skrip Hanya Namamu Doaku, itu buatnya hampir setahun lebih. Jadi emang kita kalau buat skrip di sini tuh emang benar-benar semua orang tuh harus give saran dan harus didengar dan harus ada kenapanya. Jadi benar-benar bukan hanya kreatif produsernya atau produsernya doang, tapi writernya,
atau juga orang tim marketingnya, tim itu semua dilibatkan. Jadi emang skrip ini bukan hanya beberapa orang, tapi the whole family yang buat ini. Iya sih, itu Bener-bener kerja kolektif. kerja kolektif banget. Dan sekarang Mas Daniel merasakan juga. Oh iya. Iya, satu hal yang seru dari filmmaker adalah ketika berhasil komunikasi dengan penontonnya ya. Dan pilihan-pilihan tema sinemaku itu adalah tema-tema yang komunikatif banget sama penonton. Kayak tadi Prilly mancing, apa yang paling patah hati, paling nggak sengaja, semua langsung jawab gitu kan. Dan jawabannya adalah tema yang memang kita angkat. Artinya pilihan temanya sendiri itu sudah komunikatif sekali dengan penontonnya. Baik, bisa relate. Bisa relate gitu. Dan cara kerjanya, teamworknya selalu semacam group discussion gitu. Kita mendiskusikan semua hal, semua karakter kita diskusikan sehingga banyak kepala malah lebih baik karena kita jadi lebih banyak masukan. Patah hati paling sengaja. Ini kisah cinta beda agama. Dan yang menarik adalah kalau mungkin teman-teman sudah pernah menonton Cinta Beda Agama sebelumnya, yang menarik di sini ada unsur co-parenting. Jadi bagaimana beda agama punya anak tapi bisa membesarkan anak bersama-sama dengan cara co-parenting. Itu yang akan menjadi nilai lebih yang belum pernah ditonton dimanapun.